Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Colum yang mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Colum diminta untuk menemui orang tersebut di suatu tempat, dan jika Colum menolak, orang itu mengancam akan menyebarkan sebuah tangkapan layar tentang aib Colum kepada semua orang. Colum yang panik langsung bergegas menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana, Colum terkejut ada sebuah mobil terparkir dengan orang terkapar seperti terluka. Colum pun menghubungi panggilan darurat untuk meminta ambulans atau polisi, namun tiba-tiba seseorang yang tergeletak itu terbangun dan langsung menyerang Colum. Keesokan harinya, lokasi tersebut sudah dikerumuni oleh kepolisian untuk olah TKP, termasuk seorang detektif bernama John Ludder dan detektif senior yaitu Martin Seng. Nampak di sana hanya ada satu jasad ditemukan dan Colum tidak ada di lokasi tersebut. Ludder merasa kalau Colum ke tempat itu bukan kebetulan dan dia menduga Colum telah dijebak. Tak lama datang ibu dari Colum yang bernama Corinne. Ibunya itu meminta agar detektif Ludder berjanji untuk bisa menemukan anaknya yang hilang. Sementara itu, terlihat seorang pria di TKP nampak mengawasi gerak-gerik Ludder dan pria tersebut bernama David Robbie. Okay. I promise. Keesokan harinya, David menelpon seorang membahas tentang Ludder yang menangani kasus hilangnya Colum. David mengatakan bahwa dirinya ingin menghalangi Ludder, maka dia meminta semua informasi tentang Ludder dan semua aib dan kebobrokannya dalam bertugas menjadi seorang detektif. Dengan cepat, informasi Ludder itu didapatkan oleh David dan langsung menyebarkannya hingga viral di media sosial. Litany of alleged vigilante activity. Dari mulai berlaku semena-mena dalam bertugas, bahkan bertindak kejam pada pelaku ketika ia menangkapnya. Dengan tersebarnya informasi tersebut membuat detektif Ludder harus ditangkap dan dipenjarakan. Okay then, I think. Nampak Ludder sudah berada di sel yang mana nampak para narapidana di sana begitu tidak menyukai keberadaan Ludder. Tidak sedikit para napi berani mengganggu Ludder, bahkan tak segan menghajar Ludder hingga tak sadarkan diri. Di sisi lain, Corinne mendapatkan telepon dari Colum yang meminta ibunya untuk menjemputnya. Tanpa banyak tanya lagi, Corinne pun bergegas pergi menuju lokasi yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, lokasi tersebut nampaknya sebuah rumah besar. Corinne pun memasuki rumah itu untuk mencari Colum dan disusul ada juga beberapa orang yang mendatangi rumah itu karena mendapatkan telepon yang sama seperti Corinne. Ternyata mereka semua dijebak karena di sana Colum sudah dalam keadaan tewas tergantung dengan korban-korban yang lainnya. Mereka pun terkejut sedih melihatnya. Tak lama tiba-tiba sebuah api menyambar ruangan itu hingga membakar semua korban yang tergantung. Di tengah kobaran api, Corinne melihat si pelaku yang sengaja memakai topeng menampakkan kepuasannya kepada Corinne. Keesokan harinya, rumah itu pun didatangi oleh kepolisian dan di sana ada juga detektif lain yang menggantikan Ludder memimpin penyelidikan tersebut. Setelah itu, Rain mengumpulkan anak buahnya di kantor polisi untuk mencari tahu motif atau rantai dari setiap korban guna mendapatkan petunjuk identitas si pelaku berantai itu. Sementara itu, Ludder mendapatkan sebuah kiriman surat yang mana di dalamnya hanya bertuliskan sebuah frekuensi radio. Ludder pun langsung mencoba mendengarkan di radio, yang ternyata di dalamnya terdengar suara saat sebelum terjadi pembunuhan Colum. Dan si pelaku mengirim pesan pada Ludder yang mana si pelaku tersebut pernah bertemu dengan Ludder. Bahkan dia mengejek Ludder karena berada di penjara atas hasil buah tangannya sendiri. Like me. But if you'd see it in me. Tak lama, Ludder kedatangan tamu yang besuknya yang ternyata itu adalah Corinne. Di sana, Corinne dengan penuh kesedihan merasa kecewa karena Ludder tidak menepati janjinya untuk menemukan anaknya. Seketika dia pun pergi meninggalkan Ludder. Saat di mobil, ternyata Corinne diantar oleh David. Sementara itu Ludder mengambil ponsel yang disembunyikan di dalam sel. Ludder lalu menelepon kepolisian dan berbicara langsung dengan Rain. Ludder menyampaikan bahwa si pembunuh Colum menghubunginya. Rain merespon bahwa memang pelaku tersebut mengiringi momen pembunuhan semua korban. Namun Rain meminta kepada Ludder agar tidak mengatakan apa-apa lagi karena Ludder sudah tidak bisa lagi membantu apa-apa. Saat itu Rain menyuruh anak buahnya untuk menelepon pihak lapas agar mengambil ponsel milik Ludder. Enough. Do you really think I give a shit? Put a call into the prison governor, get that phone taken off him. Thank you.
Sedangkan terlihat Luther memiliki ide untuk kabur dari penjara. Ia menelpon salah satu kenalannya yang bernama Dennis dan meminta untuk mengeluarkannya karena Luther ingin menangkap si pelaku pembunuh berantai itu. Awalnya Dennis menolak, namun setelah Luther membujuknya, akhirnya Dennis pun sepakat membantu Luther melarikan diri dari dalam penjara. Di tengah percakapan mereka, polisi pun datang dan menyita ponsel milik Luther. Selanjutnya Luther mencoba membujuk dua orang petugas untuk membuat Luther dapat berbaur dengan para napi lain. Dengan alasan hal itu akan mempermudah tugas petugas walaupun resikonya Luther akan dihajar habis-habisan oleh para napi lain. Selain itu, memang Luther bertujuan ingin dipindahkan ke penjara lain. Lebih lanjut terlihat salah satu napi berpura-pura gantung diri. Dan saat para petugas ingin menolongnya, napi tersebut pun menghajarnya dan kerusuhan penjara pun dimulai. Para napi yang keluar dari dalam sel langsung bergerombol mendatangi sel Luther dan Luther pun mencoba bertahan di tengah berbagai serangan dan pukulan yang ditunjukkan kepada dirinya. Kekacauan itu pun segera dihentikan oleh para sipir dan Luther pun dipindahkan. Di perjalanan sesuai rencananya, Dennis dan anak buahnya langsung menghadang mobil yang dinaiki oleh Luther. Dengan begitu mudah, Dennis dan anak buahnya menaklukkan para polisi dan berhasil mengeluarkan Luther dari sana. Di sisi lain terlihat David mengunjungi istrinya yang memiliki luka bakar. David, pembunuh berantai itu, menunjukkan pada istrinya berbagai berita tentang orang-orang yang hilang yang mana itu adalah hasil dari karyanya. No, please open your eyes. Kembali kepada Luther yang sudah sampai di tempat persembunyiannya. Luther pun memberikan imbalan pada Dennis karena sudah membantunya keluar dari penjara. Dennis kemudian berpesan pada Luther agar segera menemukan si pelaku berantai itu dan meminta agar Luther tak segan untuk menyiksa si pelaku. Sementara itu Ryan baru saja mendengarkan kabar bahwa Luther telah kabur. Dia pun langsung menghubungi detektif Seng yang mana adalah teman baik dari Luther. Ryan menyampaikan pada Seng bahwa Luther telah kabur dari penjara. Ia meminta Seng untuk membujuk Luther agar berhenti mengganggu penyidikan kasus dan segera menyerahkan diri karena jika tidak, polisi tidak akan segan-segan menembak Luther jika ditemukan. Di samping itu terlihat Luther memulai misinya, di mana dia sudah dalam perjalanan sedang menuju tempat saluran radio yang sebelumnya ia dengar. Bersamaan dengan itu, Seng mendatangi lapas dan sel tempat di mana Luther ditahan sebelumnya. Seng terlihat sedang mencari petunjuk kemungkinan Luther berada. Seng pun menemukan pesan yang sebelumnya memang dibaca oleh Luther. Ketika didengarkan oleh Seng, jelas dia langsung kaget. Namun dia yakin bahwa Luther sedang menuju tempat saluran di mana rekaman itu dikirim. Di sisi lain, Luther sudah berada di tempat itu dan menemui seorang yang bernama Derek. Terlihat saat itu Derek yang kabur dan dia pun langsung ditaklukkan oleh Luther. Kemudian Luther dengan penuh kemarahannya menanyai tentang rekaman di radio itu untuk mencari pelakunya. Terlihat Derek yang tidak mau berbicara apapun membuat Luther marah dan ingin menghabisinya. Tapi Luther mengurungkan niatnya karena Derek menceritakan semuanya yang intinya dia tidak mengetahui dan hanya melakukan apa yang disuruh orang itu. Karena sebelumnya orang yang tadi kenal itu menjebaknya dan mengancamnya akan menyebarkan aibnya. Derek juga memberikan ponsel yang masih menyimpan nomor orang tersebut. Di tengah Derek interogasi, kepolisian sudah berada di luar dan merangsak masuk ke sana. Blackmail. Beruntungnya Luther berhasil melarikan diri. Berpindah pada David yang menyuruh anak buahnya yang bernama Ardi untuk menyiapkan sebuah tempat dan mengirim para calon korban selanjutnya. David berencana ingin membuat sebuah pertunjukan pembunuhan yang akan disaksikan olehnya. Ardi pun menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh David melalui semua jaringannya. Di samping itu Luther menghubungi Seng karena tahu Seng lah yang pasti mengetahui pola pikirnya sehingga polisi dapat menemukannya. Kemudian Luther meminta bantuan pada Seng untuk melacak sebuah nomor pelaku pembunuhan berantai. I'm consulting.
Lalu di hadapan kepolisian juga Seng memberitahu lokasi nomor yang diberikan oleh Luther. Kepolisian pun bergegas ke lokasi bermaksud untuk menangkap si pelaku dan juga Luther. Kemudian Luther yang sudah di lokasi mencoba mencari tahu di mana si pembunuh berantai itu berada. Nggak cukup waktu lama, akhirnya Luther pun menemukan orang tersebut yang mana itu adalah David. Sadar dengan hal itu, David pun langsung menyandra satu orang di sana. You know who it is. Dan dengan santainya, ternyata David yang menjalankan misinya yang mana beberapa orang menjatuhkan diri dari atap gedung. Tempat itu pun kacau penuh kerusuhan membuat polisi tidak bisa menangkap Luther dan juga David. Luther terus mengejar David yang berusaha melarikan diri hingga sampai mereka di terowongan kereta api di mana mereka berdua pun akhirnya berduel. Luther pun tergoda serangan dari David, namun Luther terus melayaninya hingga membuat David terpojok. Tapi saat polisi datang tidak langsung bergolek hingga David dapat melukai polisi itu dan kabur. What's your name, pal? Jamal? Luther pun mencoba mengobati polisi yang bernama Jamal. Jamal yang sadar pernah bertugas bersama dengan Luther meminta Luther untuk kabur saja dari sana. Luther pun pergi dan tak lama dari itu Jamal tewas tak tertolong. Oh, I'm fine here, I'm alright. Officer injured! Jamal. Di samping itu, Archie, petugas polisi, mendapatkan telepon dari seorang yang ternyata itu adalah David. Di sana David ternyata memiliki kendali atas diri Archie karena ia memegang aib dari Archie. David pun menyuruh Archie untuk mengurus Luther dengan ancaman aib Archie akan tersebar. Lalu David menghubungi Ardi untuk segera menyelesaikan misinya. Ardi pun melaporkan semuanya sudah hampir siap. Stardiks valmis. Neid on palju. Berganti pada Luther di tempat rahasianya mencoba mengobati lukanya sendiri. Lalu dia pun menelpon kepolisian dan langsung berbicara dengan Ryan. Luther pun mengatakan bahwa si pembunuh yang belum diketahui identitasnya itu memilih acak korban-korbannya. Di tengah perbicaraan itu, rupanya polisi melacak lokasi Luther dan bergegas menuju ke sana. Namun Luther tak kalah cerdas dan dia pun langsung pergi dari tempat itu. Selanjutnya, Ryan terlihat menghubungi anaknya yang bernama Anya. Ia memberitahu bahwa dirinya tidak akan pulang karena masih banyak pekerjaan. Setelah ditutup teleponnya, Anya hendak ke dapur namun dia mendengar seperti ada orang di rumahnya. Dan benar saja David sudah ada di sana dan langsung membawa Anya pergi. Bersamaan dengan itu, terlihat Luther menemui Corinne. To know. Dia mengatakan bahwa dirinya hampir saja menangkap pelakunya. Dia juga memberitahu tentang metode si pembunuh berantai itu, bahkan dia meminta agar Corinne bercerita tentang orang yang baru saja dekat dengan dirinya. Karena diduga pelaku itu adalah orang yang dekat dengan Corinne. Sedikit tidak percaya, Corinne pun memberitahu bahwa ada seorang pria bernama Tommy yang baru-baru ini dekat dengan dirinya. Diketahui Tommy ini adalah pria yang kehilangan istrinya karena kecelakaan kebakaran. Luther pun yakin itu adalah orangnya. Someone that you possibly met at the support group. But it's not him. Luther kemudian memberitahu Seng bahwa si pembunuh berantai itu banyak menggunakan nama palsu dengan cerita yang sama pada korbannya, yaitu istrinya kecelakaan dalam kebakaran. Seng kemudian meminta agar Ryan mencari tahu tentang kejadian kebakaran. Saat dicari, dia pun menemukan muncul nama David. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari David bahwa kini Anya sudah disekap olehnya. Dan David mengancam agar tidak memberitahukan identitasnya pada siapapun dan menyuruhnya agar mengurus Luther. Ryan pun langsung menghubungi Luther untuk bertemu memberitahu identitas si pelaku. Name? Mereka berdua pun bertemu dan Ryan memberitahu bahwa identitas pelaku itu bernama David, yang mana David sengaja membuat kecelakaan kebakaran untuk mencelakai istrinya karena akan menceraikannya. Ryan meminta agar Luther masuk ke dalam bagasinya karena memang perjanjiannya Luther harus ditangkap. Namun Luther yang sadar bahwa Ryan sedang diancam, dia pun mencoba membujuknya untuk bekerja sama menangkap David. Ryan pun bercerita bahwa kini anaknya ada di tangan David dan Ryan mau bekerja sama dengan Luther mengurus semuanya tanpa ada orang yang tahu. Mereka berdua pun bergegas mendatangi istri David untuk menanyai keberadaan David sekarang. Terlihat wanita itu tertunduk lesu tidak ingin berbicara. Namun setelah ditenangkan oleh Luther, akhirnya dia memberitahu lokasi di mana kini David berada. Selanjutnya Luther yang tengah bersiap menuju lokasi menelpon Seng bahwa pelaku tidak sendiri. Dia meminta bantuannya untuk menjaga istri dan David karena dia yakin akan ada yang berniat mencelakainya. Selanjutnya Luther dan Wright pun berangkat ke lokasi.
Bersamaan dengan itu, saat Archie melihat tayangan yang dibuat oleh David, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari David yang memberikan suruhan terakhir pada Archie agar mendatangi seorang wanita yaitu istri David untuk ia bunuh. Archie pun mau tidak mau berangkat ke sana, lalu saat dia akan menyuntik wanita itu, ternyata di sana sudah ada Shane dan para anggota kepolisian. Archie yang kaget dan juga malu karena telah berkhianat memutuskan menyuntikkan suntikan itu pada dirinya sendiri. Berpindah pada Rain dan juga Luther yang sudah berada di lokasi dengan penuh salju. Mereka berdua pun lalu masuki sebuah rumah. Dengan terpukul, Rain melihat anaknya sudah tergantung tewas. Sementara Luther melihat ada seseorang yang telah lewat. Dia pun mencoba mengelilingi rumah tersebut, sedangkan Rain baru sadar bahwa itu bukanlah jasad anaknya. Namun tiba-tiba Rain dihantam oleh Archie yang langsung menyekapnya. Sementara itu Luther yang menjelajahi setiap ruangan di sana pun langsung dikejutkan oleh sebuah ledakan dan seketika dari belakang David menghantamnya hingga tak sadarkan diri. Kemudian David pun mengikat Luther menjadi sandera yang akan dibuatnya tersiksa, dan rupanya tempat itulah tempat yang dimaksud oleh David menjalankan rencana pembunuhan berantainya secara live. Karena terlihat di sekeliling ruangan semua kamera terpasang menayangkan dirinya sedang menyiksa Luther di hadapan para penonton. Kemudian terlihat Rain memasuki ruangan itu juga. Di sana dia langsung melihat ada Anya yang berada di ruangan lain sedang terikat. David lalu mengancam Rain soal keselamatan anaknya untuk menusuk Luther. Mau tidak mau dia pun menusuknya. Setelah itu, seolah ini adalah acara yang seru bagi David, dia pun menyuruh bergantian agar Luther menghajar lutut Rain hingga remuk. Jelas saja hal itu langsung ditolak oleh Luther yang langsung memperingatkan para penonton bahwa saat ini kepolisian sedang melacak alamat-alamat mereka. Yang mana hal itu membuat para penonton itu ketakutan dan logout dari acara si David. Luther memancing David dengan cara mengejeknya. From the anxiety, is that you still doing that? Setelah dirasa teralihkan, akhirnya Luther menghajar salah satu anak buah David yang membuat David langsung bergegas pergi dan mengunci ruangan itu. Namun Luther tak tinggal diam, dia pun bersegera mengejar David yang berusaha untuk kabur. Sedangkan Rain dan Anya terlihat begitu kesulitan karena di sana mereka terkunci bersama dengan Ardy. Mereka berdua yang ingin lolos itu terus diganggu oleh Ardy sehingga Rain harus berku hantam dengannya. Terlebih, ruangan tersebut mengeluarkan air minyak dan seketika dipenuhi dengan api. Beruntungnya Anya dan Rain berhasil lolos dan Arkady lah yang hangus terbakar. Sementara itu terlihat Luther sudah mengejar David yang berada di dalam mobil. Ia pun masuk dan terus menghajar David yang melajukan mobilnya dengan begitu cepat. Kemudian mobil itu pun lepas kendali hingga menabrak kumpulan salju dan menenggelamkan mereka. David harus membeku di sana, sedangkan Luther berhasil diselamatkan oleh petugas kepolisian yang datang tepat waktu. Luther, Rain, dan Anya pun selamat walaupun Luther harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah sadar dari sakitnya, Luther pun didatangi oleh orang-orang pemerintahan yang takjub atas tindakan Luther. Luther pun tidak harus kembali menjalani masa tahanannya dan ia direkrut menjadi agen rahasia. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai.